Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam serial Membangkitkan Semangat. Dan hari ini kita akan menjadi seorang yang dengan mental juara. Sekali lagi, hari ini kita harus menjadi seorang pribadi yang bermental juara. Izinkan saya mengikuti firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat 2, berbunyi sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang telah diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib seperti pikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masing-masing kita memiliki perlombaan untuk kita jalani. Kita masing-masing berada pada track atau pada race di mana kita wajib untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Selayaknya seorang atlet ketika ia sedang berada pada posisi di track, maka ia harus bertanggung jawab menunaikan tugasnya, berlari secepat-cepatnya atau melompat, ataupun kita sebagai seorang perenang, kita berada posisi sebagai seorang perenang, maka kita harus berenang sebaik mungkin. Oleh karena itu, hidup ini juga tidak ubahnya adalah sebuah perlombaan. Oleh karena itu, malah kita berlomba dengan benar, berlomba dengan penuh semangat, berlomba dengan antusias, dan buktikan bahwa kita dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang bermental juara. Oleh karena itu, ada beberapa poin yang saya ingin ajak kita semua renungkan bersama-sama. Poin yang pertama adalah berlombalah dengan tekun. Berlomba dengan tekun, maksudnya demikian. Berlomba dengan tekun adalah dimaksudkan sebagai berikut. Dikatakan tadi, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata dengan tekun ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu hupomones, yang artinya adalah senantiasa teguh dan tidak goyah, tetap stabil, bertahan menghadapi setiap benturan, bertahan menghadapi setiap hambatan, menghadapi setiap rintangan, sebuah kesabaran dan kemampuan untuk tidak tergoyahkan, untuk tidak terkalahkan. Sehingga olehnya yang dimaksudkan lewat kalimat ini adalah bahwa kita untuk bisa menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang yang unggul, kita harus menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk digoyahkan, tidak mudah untuk berputus asa, tidak mudah gagal atau berhenti karena terbentur atau kena rintangan dan lain sebagainya. Dengan demikian, hal ini merangsang kita untuk memiliki mentalitas seorang pemenang yang sejati. Dan orang memiliki mental seperti ini tidak akan bisa dikalahkan oleh keadaan, tidak akan bisa dikalahkan oleh situasi, tetapi ia akan menjadi seorang yang tidak akan bisa dieliminasi oleh keadaan atau tidak bisa disingkirkan oleh keadaan. Sehingga olehnya wajiblah kita memiliki sekali lagi prinsip ini di hupomones. Di hupomones itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh mudah menyerah, tidak boleh mudah berputus asa. Sebab pemenang sejati, seorang pemenang sejati bukan pecundang. Pemenang sejati adalah orang yang tidak pernah menyerah menghadapi kenyataan, yaitu tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Nah, yang kedua, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Seorang yang sedang berlomba, seorang yang sedang berada dalam perlombaan, ia tidak meleleh ke kanan, tidak meleleh ke kiri, dan juga dia hanya fokus pada satu tujuan, fokus pada satu titik. Saat ini ada sedang bergumul untuk apa, sedang berjuang untuk apa, fokuskan pada perjuanganmu, fokuskan pada targetmu, pada cita-citamu. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, maka fokus kita kepada Tuhan, fokus kita kepada rencana Allah, pada kerajaan Allah. Oleh karena itu, izinkan saya mengutip kembali apa yang tersurat dalam Ibrani pasal 12 tadi. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Kalau mata kita fokus kepada Tuhan Yesus, kalau pusat perhatian kita pada Tuhan Yesus,
maka kita tidak akan berfokus pada yang lain dan tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau tujuan utama kita adalah Tuhan Yesus, kalau tujuan utama kita adalah Dia, maka kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kita akan berhasil. Oleh karena itu, fokus atau pusat perhatian yang tertuju, tersentralkan kepada Yesus akan menjadikan kita menjadi seorang atlet yang juara, pemenang, bukan seorang pecundang yang bisa dikalahkan. Nah, oleh karena itu, untuk memperoleh medali atau mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, maka firman Tuhan mengingatkan kita demikian dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6 dikatakan sebagai berikut. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Seorang olahragawan memperoleh mahkota, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil. Jelas dikatakan di sini bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang, sedang bertempur, fokus perhatiannya, pusat perhatiannya adalah yang pertama kepada komando dari jenderal yang memerintahkannya. Yang kedua, fokusnya adalah bagaimana mengalahkan musuh. Demikian juga seorang olahragawan, pusat perhatiannya adalah bagaimana ia menjadi juara, bagaimana ia memperoleh mahkota, bagaimana memperoleh piala, bagaimana ia memperoleh apa yang sedang dikerjakan, yang sedang diperjuangkannya. Demikian juga seorang petani yang sedang berladang atau sedang mengolah lahannya dan menabur benih. Fokusnya bukan pada yang lain-lain, fokusnya yang satu, bagaimana ia harus mengolah tanah dan menanam benihnya, kemudian menyiramnya dengan baik, dengan satu pengharapan suatu saat dia akan menuai. Dan orang yang melakukan itu dengan tekun, dengan setia, dia tidak akan pernah gagal, tapi dia pasti akan menikmati hasilnya. Jadi izinkan saya mengatakan sebagai berikut, jadikanlah kemuliaan Kristus, sekali lagi jadikanlah kemuliaan Kristus sebagai tujuan hidup utama Anda, maka Anda akan menjadi pemenang sejati. Jangan jadikan apa-apa yang dari dunia ini menjadi pusat perhatianmu. Kenapa? Dunia akan segera binasa dengan segala kemewahan dan segala keindahannya, tetapi Kristus akan tinggal tetap. Kalau kita semua menjadikan kemuliaan Kristus sebagai pusat perhatian kita, sebagai tujuan utama hidup kita, maka kita akan menjadi pemenang-pemenang yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, poin yang ketiga, bertindaklah dengan iman. Kembali izinkan saya mengutip Ibrani 12, dan dalam iman yang membawa kita ini kepada kesempurnaan. Kerjakan segala sesuatunya dalam perlombaan dalam iman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Iman bukanlah optimisme yang muncul dari diri kita sendiri. Sekali lagi, iman bukan optimisme yang muncul dari kita sendiri. Iman juga bukan keyakinan. Iman adalah kepercayaan terhadap apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan firmankan. Jadi ketika kita percaya diri, itu bukan iman. Atau kita memiliki keyakinan, memiliki optimisme, itu bukan iman. Tapi yang dimaksud dengan iman adalah ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita mengaminkan dan mempercayai firman-Nya, itu dimaksud dengan iman. Dan ingat satu perkara, ketika Tuhan mengatakan bahwa Ia menciptakan dan menjadikan Anda sebagai seorang pribadi yang dahsyat dengan sumber daya yang hebat, sumber daya yang kaya, seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, maka kita semua menjadikan konsep-konsep ilahi ini sebagai dasar untuk kita memiliki optimisme. Optimisme apa? Kita percaya bahwa firman Tuhan benar, firman Tuhan ya dan amin. Artinya firman Tuhan berkata bahwa kita dijadikan untuk menjadi pribadi yang dahsyat, maka kita harus percaya bahwa kita pribadi yang dahsyat. Dan kalau itu kita percaya, kita imani, maka kita akan mencapai tujuan Tuhan, dan bahwa Tuhan akan menyertai Anda dan akan membuat Anda berhasil dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sukses dan selamat berhasil, selamat berkarya dan selamat berprestasi bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.